Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita awali pertemuan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku, Natal sudah dekat. Kita persiapkan dengan menjalani masa Advent. Di masa Advent ini, marilah menyegarkan dan semakin menguatkan pengharapan kita akan Kristus yang akan datang dengan mulia di akhir zaman. Kita akan menjalaninya sebagai warga Keuskupan Agung Semarang. Sejak tahun 1984, Keuskupan Agung Semarang memelihara dan mengembangkan hidup berimannya dengan sebuah pengarahan yang sama, yaitu arah dasar Keuskupan Agung Semarang atau disingkat Ardas Kas. Ardas Kas adalah semacam cita-cita atau arah bersama yang hendak diwujudkan selama 5 tahun. Semua kegiatan di keuskupan ditata agar dapat mewujudkan Ardas Kas dalam kehidupan umat di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya usaha untuk memelihara dan semakin meningkatkan pengharapan akan Kristus yang akan datang dalam kemuliaannya di akhir zaman. Pada tahun 2020 ini, kita mengakhiri Ardas Kas ke-7. Tahun 2021 yang akan datang, kita mengawali Ardas Kas ke-8. Dalam pertemuan pertama Advent ini, kita akan bersama-sama menyadari kembali dengan penuh syukur sebagian dari hasil yang kita capai selama Ardas Kas ke-7. Marilah kita awali dengan doa penyalaan Corona Advent. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudaraku, marilah kita dengarkan kutipan Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku, Ardas tahun 2021 sampai 2025 dirumuskan sebagai gereja yang semakin ekaristis, yaitu umat Allah Keuskupan Agung Semarang sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban murid Kristus dalam bimbingan Roh Kudus, bertekad semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Untuk mewujudkan cita-cita di atas, umat Allah Keuskupan Agung Semarang melakukan pendidikan dan pengajaran iman, perayaan iman, pengembangan cara hidup Katolik, penguatan semangat kerasulan umat, dan lembaga-lembaga pelayanan gereja. Juga dioptimalkan keterlibatan, kerjasama, dan sinergi hierarki kaum religius dan awam dengan semua pihak di pelbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Upaya tersebut didukung profesionalitas para pelayan pastoral dan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kegiatan itu kita lakukan sebagai wujud berjaga-jaga. Kita telah dipercaya oleh Tuhan atas setiap talenta anugerahnya. Kita pakai talenta itu dalam setiap kegiatan, baik kegiatan pribadi, keluarga, lingkungan, di tempat kerja, ataupun di masyarakat. Kita tidak tahu kapan Kristus akan datang dalam kemuliaannya. Dalam melakukan aneka kegiatan itu, kita sekaligus memelihara dan semakin menguatkan pengharapan kita akan Kristus yang datang dalam kemuliaannya. Sehingga sewaktu-waktu Kristus datang, kita siap menyambutnya dengan penuh sukacita. Marilah sekarang menyadari bersama apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai warga lingkungan yang membangun lingkungan dan menerima pelayanan dari lingkungan.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silahkan sekarang dipersiapkan formulir pertemuan pertama dan juga disiapkan ballpoint atau pensil untuk mencentang. Ya. Kita lihat formulirnya. Pada halaman 1 formulir tertulis formulir pendalaman pertama paguyuban yang siap berbuah. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang mengisi kotak kosong yang ada tulisan lingkungan. Tuliskan lingkungan kita. Nah, sekarang siap untuk mengisi di kolom sebelah kanan itu ya. Siap. Saya akan membacakan setiap kalimatnya, lalu nanti Bapak Ibu akan mencentang supaya kita bisa selesai bersama-sama. 1. Apakah aku teratur menjalin komunikasi dengan saudara dalam lingkungan? Ya atau tidak? 2. Apakah aku turut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan? Ya atau tidak? 3. Apakah aku aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja? Ya atau tidak? 4. Apakah aku aktif terlibat dalam menghidupkan paguyuban di lingkunganku? Ya atau tidak? 5. Apakah aku memberi perhatian pada orang umat sekitarku yang membutuhkan pertolongan? Ya atau tidak? 6. Apakah aku memberikan masukan-masukan yang membangun sesama demi kemajuan mereka? Ya atau tidak? 7. Apakah aku mengusahakan kerukunan hidup bersama dalam paguyuban lingkunganku? Ya atau tidak? 8. Apakah aku menghasilkan buah-buah roh? Apakah hidupku membuat lingkungan semakin mengasihi, semakin bersukacita, murah hati? Ya atau tidak? 9. Apakah aku memperjuangkan kehidupan sejahtera bagi paguyuban, bagi lingkunganku? Ya atau tidak? 10. Apakah aku menghadirkan kerajaan Allah dalam paguyuban lingkunganku? Ya atau tidak? Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih semua sudah mengisi formulirnya dan selanjutnya kita akan mengisi formulir bagian doa pada halaman 2 dan yang bawah dan halaman 3 itu ada kotak dengan judul doa syukur. Silahkan Bapak Ibu mengisi doa, menuliskan sebuah doa syukur. Boleh doa syukur karena sudah banyak melakukan yang nomor 1 sampai 10 tadi. Tetapi juga boleh berdoa syukur atas lingkungan kita. Atau juga mau berdoa syukur apapun. Pada akhir doa syukur silakan dituliskan terima kasih Tuhan.
Mari kita lihat yang halaman 4, itu ada kotak untuk doa permohonan. Silahkan menuliskan juga di situ doa-doa permohonan yang ingin Anda sampaikan secara pribadi. Nanti pada akhir doa permohonan itu silahkan langsung dituliskan kami mohon. Nah, sekarang silahkan mulai menulis.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bersama-sama mau mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa umat. Nanti saya akan menunjuk satu persatu 4 orang. Yang saya tunjuk, silahkan membaca doa yang sudah dituliskannya. Salah satu saja, doa syukur atau doa permohonan. Saudara-saudari yang lain masih ingat ya, kalau doa syukur itu diakhiri dengan terima kasih Tuhan, kita semua juga mengulanginya dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau doanya doa permohonan akan diakhiri dengan kami mohon, dan kita semua menanggapinya dengan mengatakan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Engkau mempersatukan kami dalam Keuskupan Agung Semarang, Paroki Kebon Dalem, dan lingkungan paguyuban ini. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh saling mendukung untuk dapat semakin dekat denganmu, semakin menyadari kehadiranmu, pemeliharaanmu kepada kami. Maka berkenanlah ya Bapa untuk mendengarkan doa-doa umatmu ini. Silahkan saudara A membacakan doanya. Silahkan saudari B membacakan doanya. Silahkan saudara C membacakan doanya.
Silakan Saudari D membacakan doanya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun kami untuk terus berseru kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga memohon kepadamu. Semoga doa-doa yang kami sampaikan diwakili oleh saudari-saudara kami tadi, dan doa-doa yang masih ada dalam hati kami masing-masing, Kau perhatikan, Kau dengarkan dengan penuh sukacita, menyenangkan hatimu, dan Engkau berkenan mengabulkannya demi jasa Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah saudara-saudari sekalian, kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena bersama saudara-saudari selingkungan, kami telah Kau tuntun dan Kau terangi untuk menyadari kelimpahan karunia dan rahmat-Mu di dalam perbuatan-perbuatan kami selama 5 tahun yang baru berlalu ini dalam kesatuan dengan umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang. Inilah bekal yang sangat berharga untuk langkah hidup kami selanjutnya. Berjaga-jaga dalam pengharapan penuh kasih akan kedatangan mulia Yesus Putramu di akhir zaman kelak. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam memelihara dan meningkatkan pengharapan selama masa Advent ini senantiasa dipersatukan, dilindungi dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan demikian ibadat Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Mari menjalani masa Advent dengan gembira. Amin. Berkah dalam.